Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk orang tuanya, untuk yang menonton video ini, semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman. Nah, di sini karena live streamingnya ada kendala, jadi kita bikin video. Nah, video ini akan membahas tentang materi akidah akhlak, yang dimana materi ini akan kita bahas. Dan sebelum akan kita bahas, kita akan mengulang ke pembelajaran sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, sebelumnya itu kita belajar apa ya teman-teman? Oh iya, seperti biasa, sebelum kita ingin melakukan hal kegiatan positif atau kegiatan baik, alangkah baiknya kita membaca ibtadi'u hadza biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman, sebelumnya itu kita ngebahas apa? Akhlak terpuji. Nah, yang dimana akhlak terpuji ini adalah akhlak yang mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan baik. Yang pertama itu apa? Membantu, menolong. Membantu siapa? Membantu orang tua di rumah. Menolong siapa? Menolong ayah dan ibu di rumah. Dalam kegiatan apa ya kira-kira ya? Pertama, bisa kita menolong dari ibu kita. Yang pertama itu bisa menyapu lingkungan rumah. Itu salah satu akhlak terpuji yang Allah sukai. Yang kedua, membersihkan tempat tidur sendiri. Tuh, termasuk akhlak terpuji. Yang ketiga nih teman-teman nih, kalau bisa mencuci baju sendiri. Akhlak terpuji. Selanjutnya, misalkan kita makan harus menggunakan tangan kanan. Itukah yang diajarkan oleh Rasulullah saat makan, saat sebelum makan, saat sesudah makan. Sebelum makan harus baca apa? Baca doa. Setelahnya harus apa? Membaca doa. Nah, itu tuh semua udah ada aturannya di agama Islam teman-teman. Makanya sungguh indah sebenarnya aturan-aturan agama yang telah kita pelajari. Dari sebelum makan kita baca doa, dari sesudah makan kita baca doa. Itu tuh sebenarnya bisa masuk dan emang sudah pasti masuk dalam akhlak terpuji. Nah, kalau untuk bisa di lingkungan luar rumah, luar sekolah, ketika kita bertemu sama orang yang lebih tua, kita harus apa? Yang pertama, kita harus menghormati orang yang lebih dewasa. Ketika berbicara kita tidak boleh ngomel-ngomel, tidak boleh lari-larian. Itu salah satu akhlak terpuji ketika kita mendengarkan atau menghormati orang yang lebih dewasa saat berbicara. Yang kedua, saat bertemu orang yang lebih muda daripada kita, itu harus apa? Menyayangi, bukan menghina. Menyayangi artinya apa? Mengajarkan tentang perilaku yang baik. Nah, yang punya adik, yang punya adik di rumah, itu diajarkan dengan perilaku baik. Alhamdulillah, sedikit kita kulas yang kemarin, sekarang kita bahas yang sekarang, yaitu materi tentang pelajaran adab mandi dan berpakaian. Nah teman-teman, ada di pelajaran 5 atau di halaman 50. Nah, sebelumnya Pak Imam mau ngejelasin adab itu apa sih? Ada yang tahu? Ya teman-teman, jadi adab itu disebut dengan tata cara. Tata cara kita dalam apa? Dalam berpakaian, dalam membersihkan badan. Nah, itu semua pun ada cara-caranya teman-teman.
Nggak sekedar kita pakai baju yang buat kepala, malah dipakai buat tangan, jomplang, ya kan? Nah, makanya ada aturan-aturan atau ada cara-cara dalam berpakaian. Nah, berpakaian juga nggak asal main pakai baju aja, enggak. Kita harus doa dulu agar kalau kita tidak baca doa, nanti tuh setan bisa masuk memakai baju kita yang ada di tubuh kita. Kalau kita baca doa, itu setan nggak akan masuk. Begitu teman-teman. Jadi semua aturan yang diajarkan Islam itu ada tata caranya, dan itu juga harus ada gurunya yang mengajarkan, atau ada orang tuanya yang memberikan informasi atau mengingatkan atau mengajarkan kembali. Enggak tiba-tiba mau nyoba pakai baju sendiri tanpa bertanya. Nanti malah kebalik nih, yang harusnya kepala buat di ini, di leher, nah ini malah di tangan, jomplang tadi yang Pak Imam bilang. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi semua itu ada cara-caranya. Untuk apa? Ya untuk terlihat rapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adab mandi. Mandi juga nggak main siram-siram aja, sayang airnya jadi mubazir, ya. Nah, mandi ini pun ada tata caranya teman-teman. Mandi itu pakai air ya. Mandi itu pakai air, bukan pakai kayu, apalagi pakai gambaran. Jangan. Mandi itu kudu pakai air. Karena biar apa? Menghilangkan najis dan kotoran yang ada di tubuh kita. Itu teman-teman. Makanya harus pakai air. Kecuali di Indonesia ini nggak punya air, boleh tayamum. Tayamum apa? Nah, menggantikan selain dari air, itu pakai apa? Pakai debu. Cuman kan negara kita ini udah ada air, jadi kita harus pakai air, ya. Nah, mandi ini pun ada dua. Saat apa? Saat pagi dan sore hari. Nah, paginya jangan jam 2, jam 2 pagi tiba-tiba mandi, waduh rematik tuh, hati-hati, ya. Nah, sore jangan kesorean juga, jangan mentang-mentang udah jam 9 malam masih dibilang sore baru mandi. Waduh, rematik lagi. Nah, itu bahaya teman-teman ya. Makanya dianjurkan kita untuk mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Supaya apa sih? Supaya badan kelihatannya seger, buger. Buger, bukan burger, buger ya. Buger tuh jasmaninya sehat namanya. Senang, ria, gembira, seger dah, rambut ngejabrik, mantep, ya. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi WFH atau belajar dari rumah, banyak keseringan orang yang males bakal mandi. Lantaran apa? Yang udah kelamaan di rumah. Nah, hati-hati nih teman-teman yang jarang mandi ya. Semoga semuanya nih, wah Pak Ino udah percaya nih, pasti murid-murid GSP nih hampir setiap hari mandi. Sehari bisa 5, ya, sehari bisa 5. Nah, ternyata malas mandi itu menyebabkan bau badan. Nih, bau badan nih, keringet orang Indonesia nih bau-bau. Makanya kita kudu disuruh mandi. Soalnya apa? Kalau nggak mandi itu menyebabkan gatal yang ada di tubuh kita. Contohnya bisa menyebabkan biang keringet, kadas, kurap. Nah, tuh teman-teman ya, ini bukan endorse nih. Ini menyebabkan nih orang yang nggak pernah mandi. Nah, tata cara mandi pun ada. Cuman Pak Imam akan sedikit mengulas tentang doa masuk kamar mandi dulu nih. Banyak orang masuk kamar mandi main serenang-serenang aja tanpa membaca doa. Wah, lama mandi tuh. Pengen buang air kecil masuk aja. Nah, sebenarnya tuh ada doanya sebelum masuk kamar mandi. Doanya nih ya teman-teman, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oke? Besok kita pelajari setelah melihat video ini. Oke? Selanjutnya doa keluar kamar mandi.
Doanya apa sih? Doanya ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca doa? Karena dari tata cara kita masuk kamar mandi itu pun sudah diajarkan. Yang pertama, kita harus masuk kamar mandi kaki apa? Kaki kiri, bukan dua-duanya kaki. Masa loncat masuk kamar mandi? Nah, bahaya tuh teman-teman ya. Harus dibedakan masuk masjid sama masuk kamar mandi. Kalau masuk masjid itu gunakan kaki kanan untuk memasuki masjid. Kalau masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman, hal-hal yang seperti ini. Karena untuk apa? Karena untuk mempribadikan diri sebagai seorang diri. Nah, nih doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, itu doa memakai pakaian. Nah, ini ada lagi nih melepas pakaian. Ada doanya juga ternyata teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Tuh, ada ternyata doa ketika melepas pakaian. Terkadang memang kita lupa, nggak disengaja emang lupa. Cuman Pak Imam bakal selalu ngingetin karena kita umat Islam wajib harus saling mengingatkan.